Halo Bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah Bosku, hari ini aku nggak sendiri tapi udah kedatangan salah satu riset analis kita nih, yaitu Mbak Desi Israyanti. Mbak Desi ini apa kabar nih? Baik, Mbak Sisi. Udah lama nih kita nggak on frame berdua nih betul. ya. Nah kalau ada Mbak Desi ini kayaknya aku tahu nih kita mau bahas apa. Kita mau bahas IPO ya Mbak. Betul. Apa nih yang lagi IPO? Pertamina Geothermal Energi, Mbak Sisi. Pertamina nih ada Pertaminanya berarti ini anak induknya Pertamina ya, Mbak? Anak usahanya Pertamina. Anak induk, anak ayam kali. Anak usahanya Pertamina ya Mbak. Wah ini pastinya menarik banget ya buat Bosku simak. Makanya jangan kemana-mana ya Bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Nah Mbak Desi nih, kalau tadi kan udah agak dikasih sedikit gambaran nih, kalau PT Pertamina Geothermal Energy ya, ini kan anak perusahaannya Pertamina nih. Nah ini menarik banget ya, boleh dijelasin nggak sih Mbak Desi soal Pertamina Geothermal Energy ini? Iya, jadi yang akan melantai tadi PT Pertamina Geothermal Energi Tbk ya Mbak Sisil ya, di mana kode efeknya itu PGEO. PGEO. Ya, jadi dia di Bursa Efek ini masuk dalam klasifikasi sektor energi. Dan juga untuk bidang usahanya di panas bumi ya Mbak Panas ya, bumi. yang merupakan salah satu energi terbarukan seperti itu. Dan PGEO ini tadi bergerak di bidang panas bumi, kemudian juga dia beroperasi dari hulu ya Mbak ya, dari eksplorasi, kemudian dia memproduksi ya melalui reservoir, dan kemudian juga dia mengoperasikan PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti itu. Berarti dia yang memproduksi, terus habis gitu yang menjadi distributornya juga gitu ya Mbak Desi ya? Iya, dia mengalirkan memang panas bumi ya Mbak ya, tapi itu dia juga bekerja sama dengan independent power producer seperti itu. Jadi ada yang dia kelola sendiri dan ada juga yang melalui kontrak operasi bersama seperti itu. Selama ini mungkin Bosku yang pasti tahu kalau Pertamina itu ya urusannya minyak gitu. Betul. Kan, bensin gitu. Ternyata Pertamina ini sebenarnya ini juga ya untuk energi juga ada gitu ya Mbak Desi ya. Iya, luar biasa. Nah, tadi kan udah disebut nih Mbak Desi soal apa itu energi panas bumi. Ini sebenarnya boleh dijelasin lagi nggak sih energi panas bumi itu apa? Dan kalau aku nggak salah dengar ya, energi panas bumi ini salah satu ini ya, bentuk energi terbarukan yang dimana pemerintah kita ini emang lagi gencar ya Mbak Desi ya, untuk membuat energi terbarukan ini bisa untuk seluruh masyarakat gitu ya. Ya, jadi untuk energi panas bumi ini ya Mbak Sisil, benar ini bisa menghasilkan energi listrik. Dan dia pun rendah emisi ya Mbak Sisil ya. Kenapa? Karena kalau kita coba lihat dari prosesnya itu ya, ketika udah ada dieksplorasi, kemudian dibor nih ya, udah dapat reservoirnya, jadi di situ ada formasi batuan Mbak Sisil, di mana di situ ada air panas, ada uap yang kemudian itu diproduksi bisa menghasilkan energi listrik. Kemudian dia juga diinjeksi lagi masuk ke dalam tanah pakai turbin seperti itu. Itu yang membuat energi panas bumi ini rendah emisi karbon seperti itu Mbak Sisil. Jadi dia ini emang dikonversi gitu ya menjadi energi listrik. Jadi ini benar-benar dari panas bumi yang itu apa namanya? Air panas, iya, uap, gitu. Yang itu masak pakai panci gitu kan, di luar nggak pakai kompor, matang sendiri. Itu panas bumi gitu ya Mbak Desi berarti. Yang ini. Buset.
Enggak, bukan gitu Sil, itu tenaga matahari Sil. Oh, tenaga matahari ya, habis saking panasnya gitu ya Mbak Desi. Nah Mbak, kalau sebagai bos Q pastinya kan nggak mau nih beli kucing dalam karung alias nggak tahu nih. Ini sumber penghasilannya PGEO ini apa aja sih sebenarnya? Ya, jadi sumber penghasilan PGEO ini pertama dari penjualan listrik ya Sil ya ke PLN, karena PLN itu salah satu distributor tunggal juga ya untuk memasok energi listrik di Indonesia, dan PGEO ini juga memasok energi panas bumi ini ke PLN, dan juga ada penghasilan dari penjualan uap juga ya ke tadi IPP ya, Independent Power Producer. Yang bersama itu ya? Iya. Nah Mbak Desi, emang sebenarnya nilai IPO untuk PGEO sendiri ini berapa sih? Dan dananya emang mau dibuat apa aja gitu sehingga dia harus melantai nih? Iya Mbak Sisil, jadi harga saham yang ditawarkan itu di 820 sampai 945 per lembar sahamnya, di mana sebanyak-banyaknya nanti yang akan terserap itu di sekitar 9,78 triliun ya Mbak Sisil ya, di mana saham yang akan dilepas itu sebesar 10,35 miliar saham. Nah, dananya nantinya akan digunakan 85% untuk capex ya, mereka mau ekspansi, dan 15%-nya memang untuk membayar fasilitas kredit mereka yang sindikasi ya, seperti itu. Baik. Mbak Desi, kalau kita kan tadi udah ngomongin nih PGEO ini bergeraknya di bidang apa aja, terus habis gitu juga sumber penghasilannya dari mana, terus dananya mau dibuat apa. Nah, ini kalau kira-kira nih prospek PGEO sendiri ini gimana nih? Masih menarik nggak nih Mbak Desi? Ya, Mbak Sisil, kalau kita berbicara mengenai prospek saham ya, kita juga pastinya akan melihat prospek bisnisnya terlebih dahulu nih Mbak Sisil. Nah, kalau kita lihat dari PGEO ya Mbak Sisil ya, pertama dari sisi posisinya dia di market ya terkait dengan kapasitas terpasang itu merupakan yang terbesar baik di dalam negeri maupun se-ASEAN gitu Mbak luar Sisil. Biasa ya. Ya, kalau kita lihat kapasitas terpasang dari PGEO ini sebesar 1.800-an megawatt per hour Mbak Sisil, di mana 1.800 itu terbagi 1.200 dioperasikan langsung oleh PGEO dan 600-nya itu dioperasikan oleh IPP. Seperti itu dengan tadi ya kontrak kerja sama. Yang bersama. Ya, kemudian kalau kita bandingkan dengan yang kedua terbesar itu ada Star Energy Mbak Sisil, di mana itu merupakan salah satu anak usaha dari Barito Pacific. Kapasitas terpasangnya 875 megawatt per hour seperti itu. Jadi kan PGEO itu memimpin ya, masih leading gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita coba bandingin lagi nih PGEO dengan pasar di ASEAN ya Mbak Sisil ya, kapasitas terpasangnya juga merupakan nomor satu. Di mana ada yang disebut IDC ya, itu dia kapasitasnya hampir 1.200-an megawatt per hour. Jadi dari kapasitas terpasang tadi ya yang Mbak Sisil bilang leading seperti itu. Nah, kedua dari sisi cadangan. Masih punya lelaki cadangan. Di mana dari sisi cadangan sumber daya ini mampu menghasilkan listrik untuk 3 dekade berikutnya seperti itu ya Mbak Sisil. Di mana ini kan potensial seperti itu dari sisi mining life-nya seperti itu ya. Dan yang ketiga juga kalau kita lihat juga kliennya itu adalah PLN yang mana kita tahu tadi ya, dia merupakan distributor tunggal untuk the one and only gitu ya. Betul, untuk yang menyalurkan listrik gitu kan ke kita ya. Nah, dan ini kita lihat juga prospektif seperti itu karena kontraknya juga kan secara jangka panjang juga. Jadi dari sisi stabilitas kinerja ya kita lihat ini akan menopang seperti itu ya dalam beberapa tahun ke depan. Berikutnya yang penting juga ya Mbak Sisil ya dari sisi dukungan pemerintah seperti itu. Oh iya sudah pasti ya. Ini karena ini kan anak ininya ya, anak perusahaannya PT Pertamina yang dimana ini satu-satunya juga ya di kita ya Mbak Desi ya. Iya, ada lagi tadi ada Barito, Barito dan ada beberapa
ada beberapa yang memang mengoperasikan ya, tapi baru sedikit Mbak Sisil, sekitar 6 ya geothermal tuh. Dan apa namanya tadi kalau kita lanjutkan ya Mbak Sisil dari dukungan pemerintah, karena kan ada target nih 23% untuk energi terbarukan itu akan terpasang gitu ya dalam bauran energi nasional ya di tahun 2025, dan juga ada percepatan pengalihan transformasi energi batu bara, karena kan yang pembangkit listrik itu lebih banyak kita pakai batu bara ya. Iya betul, selama ini ya. Iya, jadi dengan dukungan pemerintah tadi ada percepatan, diharapkan nantinya untuk penetrasi panas bumi di Indonesia akan lebih baik lagi, dan jadi permintaan ke PGEO itu juga akan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi gitu ya. Berikutnya juga dari dukungan pendanaan nih Mbak Sisil. Oh, dukungan pendanaan. Karena kan apa namanya untuk bisnis panas bumi ini termasuk dia padat modal, capital intensif gitu ya, jadi butuh pendanaan yang lebih besar. Sementara dari sisi penjaminan infrastruktur, Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan pendanaan ya untuk energi panas bumi ini. Jadi ini juga yang kita lihat sebagai katalis positif ya Mbak Sisil ya. Dan yang terakhir juga ya tentunya dari sisi potensi panas bumi juga di Indonesia, di mana kan kita letak geografisnya itu Katulistiwa gitu ya. Katulistiwa ya, kalau disebut Pacific Ring of Fire. Iya betul, banyak apa namanya vulkanik seperti itu ya. Jadi ini juga yang potensinya cukup besar juga dalam menghasilkan tadi reservoir seperti itu. Betul. Berarti prospeknya ini benar-benar menarik ya Mbak Desi. Menarik ya? Mbak Sisil, tapi tentu ya pasti namanya bisnis pasti ada tantangannya ya Mbak Sisil ya. Yang pertama yang kita lihat tadi dominasi pembangkit listrik kan masih batu bara. Benar. Jadi kan dominasi 47%, dan kita lihat juga penetrasi untuk panas bumi ini masih lebih rendah gitu ya Mbak Sisil ya. Jadi ini masih PR gitu buat, seperti melawan arus gitu ya Mbak Desi ya. Karena kan kita untuk mentransformasikan sesuatu pastinya butuh waktu gitu ya. Dan berikutnya juga dari sisi kenaikan suku bunga Mbak Sisil, di mana ini kan kenaikan suku bunga akan meningkatkan juga dari sisi cost of fund ya Mbak. Apalagi ini dia bisnisnya capital intensif, butuh pendanaan yang lebih tinggi. Jadi ini berpengaruh juga ya terhadap kenaikan cost of fund. Berikutnya Mbak Sisil yang kita lihat dari sisi likuiditas nih Mbak Sisil, di mana kalau kita lihat dari current rasionya masih kurang baik ya Mbak Sisil ya, karena ada di 0,5 kali, yang dimana masih lebih rendah lah dari batas amannya seperti itu yang sebesar 1 kali. Baik. Mbak Desi, kalau kita tadi udah bahas prospeknya nih yang udah dijelasin cukup panjang dan sebenarnya menarik. Nah, kalau ini performa keuangannya gimana nih Mbak Desi? Menarik juga nggak nih? Oke, kalau kita coba lihat dulu dari tingkat profitabilitasnya Mbak Sisil ya, di mana dari sisi revenue itu di sepanjang kuartal 3 2022 memang meningkat sebesar 3,9%. Kemudian juga dari laba bersihnya itu bahkan meningkat sampai 68%-an Mbak Sisil. Lumayan banget ya. Menarik. Kemudian juga dari sisi likuiditasnya nih Mbak Sisil, karena nature bisnisnya kan memang padat modal ya Mbak Sisil ya, likuiditasnya itu di 0,5 kali, di mana ini akan berpengaruhnya terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti itu Mbak Sisil. Kemudian juga dari sisi tingkat solvabilitasnya, di mana ICR-nya atau interest coverage ratio-nya itu berada di 27 kali Mbak. Kemudian juga dari sisi debt to equity rasionya berada di 0,86 kali, di mana kita melihat ini masih cenderung baiklah seperti masih itu baik ya, untuk mengukur ya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti itu. Baik. Last but not least nih Mbak Desi, kalau kita udah ngomongin semuanya tadi, nah kalau dari Pilar Mas sendiri nih rekomendasinya gimana nih untuk saham PGEO ini? Oke Mbak Sisil, kalau kita lihat dulu nih dari sisi valuasinya ya, sebenarnya relatif lebih rendah dari harga saham yang ditawarkan Mbak Sisil, karena kan EPS-nya kita lihat di sini ada di Rp55 per lembarnya ya, kalau kita pakai kurs di 15.000 seperti itu. Dan kita lihat di sini PI-nya ada di 15 sampai 17 kali Mbak Sisil. Jadi
sebenarnya ya relatif lebih mahal ya, tapi kalau kita melihat prospek bisnis ke depannya, kita melihat ini cenderung menarik ya Mbak Sisil ya, sehingga kami masih merekomendasikan buy untuk PGEO seperti itu ya. Tadi kan kita udah bahas panjang lebar ya mengenai prospeknya, jadi di sini kita masih merekomendasikan buy. Ini rekomendasinya buy untuk pandangan luas ke depan gitu ya Mbak Desi ya. Nah Mbak Desi, kita kan tadi udah ngomong panjang lebar nih soal PGEO ini dan rekomendasi dari Pilar Mas sendiri buy ya Mbak Desi ya. Betul Mbak Sisil, apalagi nih ya Mbak Sisil ya, dengar-dengar gosip katanya ada investor kelas kakap yang akan nyerap nih saham untuk IPO PGEO. Berarti cenderung menarik dong tentunya. Betul banget. Aku belum ngomong udah dibilang menarik duluan nih sama Mbak Desi. Tapi sekali lagi ya Mbak Desi ya, ini kita sifatnya disclaimer on buat para bosku ya. Jadi keputusan beli dan jual itu ada di tangan bosku. Kita kan hanya melihat, merekomendasikan gitu ya Mbak Desi ya. Makasih banyak nih Mbak Desi. Sama-sama Mbak Sisi. Udah diajak ngobrol panjang lebar tentang PGEO. Pastinya juga bermanfaat buat para bosku yang lagi mengincar PGEO ini. Oh ya bosku, untuk bosku yang tertarik untuk membeli saham PGEO atau PT Pertamina Geothermal Energy, saat ini masih book building di tanggal 1 sampai 9 Februari 2023 dan akan listing atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, sekian nih pembahasan kita untuk PGEO kali ini. Dan jangan lupa bosku untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investing dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.